Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tentang proyek terakhir saya, Custom Made Sound System Sampokong. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Franciscus Dedi Purwanto. Saya berasal dari Jogja. 7 tahun saya di Semarang. Sekarang menempuh studi Desain Komunikasi Visual semester 4 di Universitas Dian Nuswantoro. Custom Made Sound System Sampokong. Saya akan menjelaskan lebih jauh tentang sound system itu apa sesungguhnya. Sound, rambu-rambu. Sebuah produk komunikasi visual yang berfungsi sebagai petunjuk arah, penunjuk tempat atau lokasi, larangan-larangan, dan aturan-aturan lain pada lokasi tertentu, semisal jalan, kawasan, di dalam gedung maupun di luar gedung. Sedangkan custom made sendiri adalah sebenarnya karakternya sama, cuma sound sistemnya disesuaikan dengan citra area tempat tersebut. Kadangkala mempunyai area desain yang lebih luas, walau masih mengikuti kaidah aturan-aturan standar yang ada. Sampokong. Sampokong adalah kelenteng gedung batu, sebuah petilasan, yaitu tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He atau Cheng He, terletak di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Ide atau gagasan alasan final project ini adalah sebagai tugas desain komunikasi visual pertama di Universitas Dian Nuswantoro. Saya akan menjelaskan langkah-langkah proses urutan proyek ini dari awal hingga akhir. Pertama, yaitu survei dan pengumpulan data. Tim kami pertama datang ke tempat lokasi dan mengambil poin-poin yang dibutuhkan untuk proyek ini. Yang kedua, pembagian angket atau kuesioner dari hasil survei dan pengumpulan data yang pertama kali. Langkah selanjutnya nomor 3 adalah tabulasi data dari hasil angket atau kuesioner yang dibagikan kurang lebih ke 100 responden untuk akademisi, pengunjung, dan kaum urban di sekitar area tersebut. Langkah keempat adalah analisa data dari tabulasi data. Dari analisa ini, kita akan mendapatkan beberapa poin yang berguna untuk perancangan konsep-konsep dasar yang masih kasar sebelum didigitalisasi lewat computerized. Sebelum memulai proyek ini, tim kami menyusun time schedule dan diharapkan final project ini selesai tepat waktu lebih kurang 1 bulan. Untuk proses pertama kali, proyek ini dimulai dengan pengumpulan data. Kita melakukan survei lokasi dan mengambil dokumentasi seperti yang bisa dilihat di layar monitor. Beberapa contoh gambar yang kami ambil yang menunjukkan kesalahan-kesalahan sound system yang ada pada saat itu. Untuk angketnya sendiri, saya akan jelaskan. Angket saya bagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama, pertanyaannya ada 3 buah. Pertanyaan pertama isinya adalah sebagai berikut. Sering tidaknya memperhatikan larangan atau informasi di tempat umum tersebut. Yang pertanyaan kedua adalah apakah sudah cukup terbantu pengunjung ketika berada di Sampokong dengan sound system yang ada. Yang ketiga adalah apakah mereka setuju atau mendukung jika saya dan kelompok saya mengadakan perubahan redesign sound system secara keseluruhan yang ada di Sampokong tersebut. Untuk pertanyaan kategori kedua, kelompok kami sengaja membuat 6 buah pertanyaan yang lebih spesifik untuk hasil akhir konsep dari sound system yang ingin kami buat. Pertanyaan pertama lebih ke basic desain, apakah itu desainnya simple, elegan, lancip. Untuk pertanyaan kedua lebih ke karakter desain, karakternya apakah itu netral, apakah itu berbentuk
orang seperti Cina pakai kuplo atau pakai topi Cina yang seperti Cina-Cina tradisional. Untuk pertanyaan ketiga, membahas tentang frame. Apakah frame itu kotak atau mau yang rounded atau banyak ornamental hiasan dekoratif Cina-Cinanya. Lanjut ke pertanyaan keempat, koresponden saya arahkan untuk lebih memilih kepada objek yang sebagai aktivitas atau objek sebagai fungsi ataupun objek yang mewakili kedua-duanya baik aktivitas maupun fungsi digambar bersamaan. Yang kelima, pertanyaan tentang posisi coret, posisi larangan, apakah itu posisinya mau di tengah-tengah ataupun di depan objek atau mau di belakang objek posisi coretnya. Dan pertanyaan terakhir adalah soal warna. Warna saya arahkan ke warna merah kombinasi dengan kuning, ataupun pertanyaan hijau dengan hitam, ataupun warna merah, hitam, dan putih. Dan ini adalah hasil tabulasi data. Lanjut ke analisa. Dari hasil tabulasi kita bisa mengetahui dengan pasti jawaban dari nomor 1 sampai 6. Tapi untuk masalah warna, kelompok kami sedikit berbeda pandangan. Kita simpulkan warna tidak kita samakan dengan hasil tabulasi data, tapi kita mengambil inisiatif untuk backgroundnya kita gunakan warna hitam, sedangkan warna border atau warna coret kita menggunakan merah. Alasannya kenapa? Kalau kita tetap menggunakan warna yang sama dengan warna yang mendominasi di lingkungan Sampokong, saya rasa tujuan dari sound system ini tidak tercapai. Tujuan dari sound system ini tercapai adalah sengaja ingin menjadi pusat perhatian daripada pengunjung. Oleh karena itu, saya setuju dengan kelompok kami untuk background warnanya kita tetap hitam dan warna coret border merah. Langkah selanjutnya adalah konsep atau perancangan sketsa kasar. Dari hasil analisa saya jabarkan menjadi konsep desain kasar. Hasil akhir final design. Dari konsep kasar kita digitalisasi ke computerized dan hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saya berharap dengan paparan dari proyek saya bermanfaat untuk pendidikan desain komunikasi visual yang ada di Universitas Dian Nuswantoro. Terima kasih.